Menemukan peran mahasiswa pasca panen dalam dunia industri. Berikut adalah lokasi kuliah lapangan yang saya lakukan. Yang pertama ada PT Tambi yang berada di Wonosobo, ada PT DSN yang berada di Temanggung, dan ada PT Madukismo di Kabupaten Bantul, dan ada PT Tarumatani di Kota Yogyakarta. Setelah mengikuti kuliah lapangan ini, apa yang saya pelajari dan bagaimana saya memaknai peran sebagai mahasiswa pasca panen? Dari kuliah lapangan ini, saya dapat mempelajari pengendalian hama dan patogen, teknologi pengeringan, penyimpanan, pengemasan terhadap produk pasca panennya, kemudian mesin-mesin pasca panen. Sebagai mahasiswa pasca panen, tentu saya berperan untuk menerapkan ilmu pasca panen, berinovasi dalam tantangan industri, menjaga keberlanjutan lingkungan, mendorong rantai nilai ekonomi. Pengalaman kuliah lapangan ini memberikan wawasan praktis tentang peran mahasiswa pasca panen dalam membangun ekonomi lokal serta pentingnya berkolaborasi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan pemberdayaan komunitas. PT Tambi memiliki proses pengolahan. Yang pertama, proses pelayuan. Yang kedua, penggilingan dan sortasi basah. Yang ketiga, oksidasi enzimatis. Yang keempat, pengeringan. Yang kelima, sortasi kering. Yang keenam adalah pengemasan dan penyimpanan. PT Perkebunan Teh Tambi di Wonosobo merupakan salah satu perusahaan pengolahan teh terkemuka di Indonesia. PT Tambi merupakan perkebunan teh terbesar di Jawa Tengah. PT Tambi memiliki negara tujuan ekspor seperti India, Jepang, Rusia. Tantangan yang dihadapi PT Tambi dalam proses pasca panen antara lain variabilitas kualitas bahan baku karena adanya faktor cuaca, hama, dan penyakit tanaman mempengaruhi kualitas pucuk teh segar yang dipanen. Teknologi yang digunakan PT Tambi sudah baik dalam mendukung produktivitas dan kualitas teh seperti menggunakan mesin rolling dan pengering ECP. Secara keseluruhan, teknologi pasca panen di PT Tambi sudah cukup efisien, namun tantangan terkait energi, fluktuasi produk, dan kualitas bahan baku masih perlu ditangani dengan penerapan energi terbarukan, teknologi pemantauan kebun, diversifikasi produk, dan peningkatan kapasitas SDM. Perusahaan dapat meningkatkan daya saing di pasar global dan memastikan proses pasca panen yang lebih berkelanjutan. Untuk dapat berkontribusi dalam industri pasca panen seperti di PT Madukismo, beberapa keahlian yang harus saya kuasai antara lain pengetahuan tentang proses pasca panen, penguasaan teknologi pasca panen, manajemen kualitas, quality control, manajemen rantai pasok dan logistik, analisis data dan pemecahan masalah, keberlanjutan dan lingkungan, menerapkan praktik ramah lingkungan seperti pengolahan limbah pasca panen dan pemanfaatan energi terbarukan, serta keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Dengan menerapkan teknologi berkelanjutan dan inovasi pasca panen yang efisien, perusahaan seperti PT Madukismo dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, serta memperkuat daya saing di pasar global. Solusi ini berfokus pada optimalisasi energi, diversifikasi produk, otomasi produksi, dan pengolahan limbah untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan ini, industri pasca panen dapat bergerak menuju proses yang lebih modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sejalan dengan tuntutan pasar global dan kebutuhan masa depan. Pelajaran dari kunjungan lapangan ini memperkaya pemahaman saya tentang tantangan dan teknologi pasca panen serta memberikan dampak tentang keterampilan yang perlu dikembangkan untuk sukses di industri ini. Dengan menguasai teknologi modern, manajemen kualitas, serta konsep keberlanjutan, saya dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan proses pasca panen, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menciptakan dampak positif bagi petani dan lingkungan. Terima kasih.